Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Susanti dari Akuntansi 4 Pagi B Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan materi stockholder equity yang mengenai laba ditahan. Dan berikut adalah video yang bisa kalian lihat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laba ditahan. Pengertian laba ditahan yaitu laba bersih yang tidak dibayarkan sebagai dividen tetapi diakumulasikan selama masa usaha perusahaan dan dilaporkan pada bagian kekayaan bersih atau ekuitas dalam neraca. Laba ditahan digunakan untuk investasi kembali dalam bisnis atau untuk melunasi kewajiban keuangan dan bisa bersaldo negatif jika terjadi kerugian. Laba ditahan berasal dari laba kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional perusahaan. Kegiatan non-operasional seperti penjualan aktiva tetap yang menghasilkan keuntungan. Laba ditahan menjadi bagian dari modal perusahaan. Adapun fungsi laba ditahan, yaitu adanya laba ditahan dalam perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan tersebut. Laba ditahan bisa digunakan untuk pengembangan usaha, pembayaran utang, dan membiayai kegiatan operasional. Pengembangan usaha. Yang pertama, pengembangan usaha. Laba yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan akan digunakan kembali untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Pengembangan bisnis bermacam-macam bentuknya, mulai dari pembangunan pabrik baru, pembelian mesin baru, pengakuisisi perusahaan supplier atau berinvestasi di pasar modal. Semua hal tersebut membutuhkan dana yang besar. Dalam istilah ini sering disebut dengan capital expenditure atau pengeluaran modal. Dengan adanya cadangan laba ditahan, maka perusahaan bisa membiayai capital expenditure tersebut dengan dananya sendiri tanpa harus melibatkan pihak dari luar perusahaan, seperti penambahan saham baru ataupun utang, yaitu dengan menerbitkan obligasi atau hipotek. Yang kedua, pembayaran utang. Fungsi atau kegunaan laba ditahan adalah untuk pembayaran utang perusahaan, khususnya utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Utang jangka panjang umumnya memiliki nominal yang besar. Apabila tidak segera dibayarkan, maka ada resiko perusahaan akan dipalingkan oleh kreditur. Sebenarnya, perusahaan bisa melunasi utang yang akan segera jatuh tempo dengan cara menerbitkan saham baru atau obligasi. Namun, kedua jenis pendanaan tersebut memiliki biaya modal yang tidak sedikit. Laba ditahan adalah salah satu opsi terbaik karena tidak ada biaya modal dan mudah dilakukan. Yang ketiga, membiayai kegiatan operasional. Laba ditahan akan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang sedang tumbuh berkembang akan selalu membutuhkan dana yang besar untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang semakin kompleks. Dengan menggunakan laba ditahan, perusahaan tidak membutuhkan utang atau dana dari sumber luar yang lain untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, ada kebijakan dividen, yaitu merupakan transfer jumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan seperti baik kas atau non kas.
Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Karena perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya, karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Adapun jenis-jenis dividen, yaitu dividen tunai atau kas, dividen properti, dividen scrip, dividen likuidasi, dan kelima, dividen saham. Dividen umumnya lebih kecil dari saldo laba ditahan karena 1. Adanya persetujuan dengan kreditur untuk tidak membagikan laba ditahan seluruhnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi. Kedua, adanya peraturan dari instansi yang berwenang. 3. Adanya kebijakan pencadangan untuk reinvestasi. 4. Adanya kebijakan untuk membayar dividen setiap tahun. 5. Adanya kebijakan pencadangan guna menutup rugi. Dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Adapun contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar, yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005. Tulislah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 pada saat pengumuman dividen. Jurnalnya laba ditahan dividen 1 juta, kredit hutang dividen kas 1 juta. Lalu pada tanggal 28 Desember pada saat pencatatan dividen tidak di jurnal. Sedangkan pada tanggal 20 Januari 2006 pada saat pembayaran dividen, yaitu debit hutang dividen 1 juta dan kredit kas 1 juta. Yang kedua, dividen properti. Dividen biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Adapun contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar 1.100.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 5.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Pencatatannya yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 pada saat pengumuman dividen 1.100.000 dibagi 10.000 lembar dikali 5.000 lembar sehingga didapat 550.000. Maka dalam pencatatan ayat jurnal, debit laba ditahan dividen properti $550 pada kredit hutang dividen properti $550.000.
Lalu pada tanggal 20 Desember 2005, pada saat pencatatan keuntungan, perhitungannya yaitu 5.000 lembar dikali 10 rupiah, maka didapat 50.000. Lalu untuk pencatatan ayat jurnalnya, debit investasi saham PT X 50.000 dan keuntungan yang belum direalisasikan 50.000 pada tanggal 28 Desember 2005. Pada saat pencatatan dividen tidak di jurnal atau tidak ada jurnal. Lalu pada tanggal 20 Januari 2006 pada pembayaran dividen, debit hutang dividen properti 550 pada kredit investasi saham PT X 550. Lalu yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga ataupun tidak. Adapun contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promes sebesar 1 juta dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 pada saat pengumuman dividen, debit laba ditahan 1 juta pada kredit wesel bayar 1 juta. Lalu untuk 28 Desember 2005 pada saat pencatatan dividen tidak ada jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006 pada saat pembayaran dividen dicatat debit wesel bayar 1 juta, debit biaya bunga 8.333 pada kredit pada kas 1.8.033. Selanjutnya ada dividen likuidasi. Pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu pada 20 Desember 2005 pada saat pengumuman dividen yaitu debit laba ditahan 900, debit pada 900.000, ya terus debit tambahan modal disetor 300.000 pada kredit hutang dividen 1.200.000. Pada 8 Desember 2005 pada saat pencatatan dividen tidak ada jurnal. Lalu pada 20 Januari 2006 pembayaran dividen dari hutang debit hutang dividen 1.200.000 pada kredit kas 1.200.000. Lalu ada dividen saham.
Contohnya Medland Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar 10 per lembar dan nilai pasarnya sebesar 15 per saham. Dividen saham 10% diumumkan. Laba ditahan 75.000. Lalu pada kredit, dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 50.000, premi saham biasa 25.000. Untuk pencatatan saham yang diterbitkan, yaitu dividen saham biasa yang dapat didistribusikan di debit 50.000, lalu pada kredit modal saham biasa 50.000. Selanjutnya ada stock split, merupakan upaya untuk penurunan nilai saham per lembar. Tidak ada jurnal yang dibuat, cukup dibuatkan memorandum note yang menunjukkan bahwa nilai nominal per lembar saham turun dan jumlah lembar saham juga naik. Pencadangan laba ditahan. 1. Merupakan penyisihan atau pencadangan sebagian dari laba ditahan untuk keperluan khusus seperti reinvestasi, ekspansi, dan sebagainya. Yang kedua, diatur dengan FASB Statement nomor 5, Accounting for Contingencies, yaitu pembatasan laba ditahan merupakan praktik yang dapat diterima namun harus disajikan sebagai bagian dari kelompok rekening modal di dalam neraca dan harus diidentifikasikan dengan jelas sesuai dengan tujuan pencadangan tersebut. Lalu yang ketiga, pada dasarnya hanya merupakan reklasifikasi laba ditahan dan mencerminkan keinginan manajemen untuk tidak membagikan bagian yang dicadangkan untuk dibagikan sebagai dividen karena perusahaan ingin menggunakannya untuk keperluan khusus. Yang keempat, apabila pencadangan dipandang tidak diperlukan, maka saldo laba ditahan yang disisihkan tersebut harus dikembalikan ke rekening laba ditahan. Demikian adalah video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.